Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pemuka agama Hindu, ini kebetulan masih dalam perjalanan, berarti ini belum hadir. Tapi yang sudah hadir adalah Bapak Eka, beliau dari pemuka agama Konghucu, beliau ya. Yang kami hormati juga Bapak Pendeta Heru dan juga Bapak Pendeta Eko dari Kristen, dari BKSGK ya, dari Sleman, dari Kristen. Lalu juga yang kami hormati Bapak RT 39, Bapak Eka, dan juga Bapak RW, Bapak Supartiono, lalu Bapak Dukuh Primulo, Bapak Sahir. Wah, ini harus juga yang kami hormati juga Bapak Tarik Aminuddin Asis yang pada hari ini mewakili Bapak Lurah Kartu Tunggal, Bapak Agus yang kebetulan baru ada acara, dan juga yang kami hormati. Nah, ini kebetulan Pak Reno masih dalam perjalanan ya Pak ya. Pak Reno juga akan hadir pada sore hari ini. Juga yang kami hormati juga Pak Toihan FKUB dari Depok, dan juga Pak Eko dari FKUB Depok juga. Nah, ini yang kami hormati Pak Tutu mewakili DPP Premulung yang kami cintai. Pak Rokimo ini khusus ini Pak yang kami cintai, Romo Saptor dan Romo Tomo tuan rumah pada sore hari ini. Kita masih menunggu nanti Gus Sofi yang nanti akan memberikan kultum pada sore hari ini. Tapi kita akan tetap memulai acara pada sore hari ini supaya acara tetap akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan doa pembukaan terlebih dahulu untuk memulai acara pada sore hari ini. Kepada Romo Tomo dipersilakan untuk doa pembukaan. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perkenankanlah saya untuk memimpin doa pembuka dengan tata cara agama Katolik. Maka saya mohon Bapak Ibu sekalian yang berbeda keyakinan untuk mendukung dalam doa pembuka sesuai keyakinan masing-masing. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada sore hari ini kami kau perkenankan untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan acara buka puasa bersama. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan pada sore hari ini, dan kami mohon semoga pertemuan dan acara pada sore hari ini semakin memperkuat rasa persaudaraan kami, kekeluargaan kami sebagai sama-sama satu ciptaan darimu sendiri. Engkau telah menciptakan kami dengan segala keunikan dan juga perbedaan. Engkau menciptakan kami manusia dengan segala suku, bahasa, budaya yang beraneka ragam. Dan juga Engkau menciptakan dunia ini sungguh dengan perbedaan, dan Engkau menghendaki agar dalam perbedaan itu kami semua saling melengkapi, rukun dan hidup bersatu. Semoga dengan pertemuan ini rasa persaudaraan kami sebagai sama-sama makhluk ciptaan-Mu semakin terjalin erat, dan kami serahkan acara dari awal sampai akhir dalam kemurahan dan kerahiman-Mu. Engkau yang kami puji, kami muliakan, bertahta di surga ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Tomo. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada sore ini memang kita dari Gereja Premulung mengadakan buka puasa bersama lintas iman dari 6
kepercayaan ini kami undang semuanya, dan kami berharap semuanya bisa hadir pada sore hari ini dan kita bisa bersama-sama bisa saling mengenal, bisa saling mengenal satu sama lain, dan juga bisa apa ya Romo ya, sehati gitu ya Romo ya, sehati, bisa sehati. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Eko. Kami mohon untuk bisa memimpin lagu Indonesia Raya ini. Mohon kita berdiri. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Romo Sabto Nugroho, Pastor Paroki dari Gereja Santo Yohanes Rasul Prenggulung. Kepada Romo Sabto dipersilakan. Para bapak yang saya hormati, para pimpinan sepuh dari masyarakat di Prenggulung yang saya hormati, saya buka dulu sebentar ya, supaya nanti kenal, supaya mengenal wajahnya ya. Ini saya Romo Sabto, saya juga menjadi Romo Paroki di sini sudah hampir 3 tahun ini ya, hampir 3 tahun ini, dan sungguh pada sore hari ini saya sangat bersyukur, saya memuji Tuhan, dan saya berterima kasih atas kehadiran para bapak ibu di tempat ini untuk memenuhi undangan kami untuk menjalin silaturahmi persaudaraan di tengah-tengah kita, untuk menjalin persahabatan serawung di tengah-tengah kita melalui acara buka bersama pada sore hari ini. Sungguh kami umat Katolik di Paroki Prenggulung ini merasa sangat bahagia, merasa sangat gembira karena para bapak ini berkenan rawuh memenuhi undangan kami.
Satu hal yang saya pikirkan, yang saya rasakan setelah 3 tahun ada di tempat ini adalah pengalaman seperti ini. Tuhan yang Maha Esa telah memilih kita dengan caranya masing-masing untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok atau umat atau warga yang diserahkan kepada kita. Tuhan yang satu dan sama yang memberikan kepada kita panggilan, wewenang, dan tanggung jawab. Dan di belakang kita Tuhan menyerahkan begitu banyak umat, begitu banyak warga untuk kita bawa bersama-sama supaya mereka menjadi manusia yang semakin adil dan beradab. Dan kita bawa bersama-sama sebagai satu warga negara Indonesia supaya memiliki dan menghidupi semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Sampai akhirnya nanti semua yang diserahkan Tuhan kepada kita itu memperoleh keadilan sosial, kesejahteraan yang sama juga sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah tugas yang sungguh-sungguh berat. Maka tugas itu rasa saya hanya dapat kita jalani apabila kita bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menunaikan tugas yang tidak mudah itu. Apabila kita dapat menjalin tali persaudaraan, silaturahmi, persahabatan satu dengan yang lain, sehingga kita lalu benar-benar dapat membawa semua warga umat yang diserahkan Tuhan kepada kita untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dengan amat bagus dan mulia melalui atau di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu rahmat yang begitu agung yang kita terima sebagai bangsa dan negara Indonesia dari kemurahan Tuhan yang harus terus-menerus kita jaga, kita hidupi, dan kita hayati bersama. Gereja paroki, gereja Katolik di Pringwulung ini ingin mencoba untuk yang menderek, yaitu cawe-cawe mewujudkan ambil bagian di dalam perjalanan itu. Sore ini kami mulai dengan mengundang para bapak untuk hadir di tempat ini untuk merayakan, untuk melaksanakan buka bersama. Dan kami masih ingin juga untuk coba melalui cara lain, ya. Mulai besok sore dan sampai 3 hari ke depan, ya, Minggu, Senin, dan Selasa, kami akan bekerja sama dengan warga masyarakat di Pringwulung ini untuk membagi takjil bersama-sama, ya, membagi takjil. Takjilnya kami pesan di warga juga, di masyarakat Pringwulung ini, supaya semua ambil bagian di dalam kegiatan itu. Dan nanti takjil itu akan dibagikan bersama-sama oleh para ibu, ya, dari warga setempat. Kami minta monggo Gusti sugeng rawuh, matur nuwun sanget rawuhipun. Nggih.
kami akan meminta warga di sekitar paroki, di sekitar gereja ini, para ibu-ibu yang muslim, dan nanti akan membagi bersama-sama dengan para suster. Ya, supaya apa? Supaya banyak orang melihat ada dua orang yang berjilbab, ya, dengan jilbab yang berbeda. Lalu mereka bersama-sama untuk membagikan takjil bagi semua orang yang akan berbuka puasa yang sedang dalam perjalanan. Mungkin nanti di daerah mana? Sini ya, Nawakaten, Tantular, ya, Tantular. Lalu nanti di sekitar Selokan dan di Jalan Solo, Dembangan, ya, Dembangan, ya. Akan 3 hari kami lakukan. Kami ingin mencoba untuk memulai supaya kita dapat melangkah bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama sebagai warga, sebagai bangsa dan negara ini. Sekali lagi terima kasih atas kerawuan para bapak pada sore hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik, ya, bagi nanti perjalanan dan serabung persaudaraan kita ke depan. Terima kasih. Selamat sore, salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Romo Sabto Nugroho. Bapak Ibu yang terkasih, sugeng rawuh kepada Gus Sofi yang hari ini akan memberikan kultum kita pada sore hari ini, dan juga sugeng rawuh kepada Bapak Tim Mahindra Jaya, beliau dari Hindu. Ya. Baik, Gus Sofi sama Bapak Mahendra, tadi kita sudah bersama-sama untuk pembukaan dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kata sambutan dari Romo Sabto. Untuk selanjutnya kita akan saling mengenal satu sama lain, dan juga mempunyai harapan apa untuk kebersamaan kita ke depan. Karena kebersamaan ini menjadi kunci utama kita dalam kita bermasyarakat, dan juga kita akan menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, kelihatannya yang paling enak ini saya akan menembak yang paling unik dan paling enak saya tembak. Saya akan memulai dari Pendeta Eko terlebih dahulu. Nanti keliling ya Pendeta Pak ya. Nanti ini mic ini keliling ini nanti sebentar lagi. Monggo. Jangan lupa harapan ya. Tadi Romo membuka maskernya, saya juga mau membuka masker saya. Kalau dibuka seperti ini, saya berkumis. Selamat sore semuanya. Sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Ya, saya usah pakai lagi. Ya, saya sangat senang ketika Bapak Pendeta itu mengajak saya BKSGK, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen se-Kabupaten Sleman, diundang untuk menghadiri buka bersama lintas iman. Karena kebetulan saya juga di waktu studi juga menggeluti tentang teologi agama-agama. Jadi ini memang tidak sekedar di ranah akademis, tapi diwujud nyatakan seperti itu. Saya sangat menyambut sekali. Terima kasih Romo untuk undangannya. Luar biasa. Nama saya Pendeta Eko. Saya dari Gereja Injili di Tanah Jawa. Tapi kalau di kalangan Kristen, saya biasanya memperkenalkan diri dengan nama Gereja Imannya Tidak Jelas. Tapi itu hanya di guyonan saja. Ya, saya tinggal di Jogja mulai tahun akhir 2012 sampai hari ini, dan saat ini dipercaya oleh Badan Kerjasama Gereja Kristen Kabupaten Sleman untuk menjabat sebagai Sekretaris Umum, begitu Bapak Ibu. Kemudian harapannya sederhana, cita-cita yang coba yang dihidupi dan juga ingin dan juga saya hidupi
menjadi manusia Indonesia yang manusiawi. Seperti itu, Bu. Jadi saya rasa kalau kita ingat kembali fitrah kita ini sebagai manusia, bahwa kita adalah manusia dan kita ingin memanusiakan sesama kita seperti manusia, seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, saya rasa Indonesia akan tetap tentram dan damai. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko. Lanjut kepada Pendeta Heru. Keliling Pak Heru nanti. Kepada Matur, sebelumnya saya menyampaikan sugeng sonten kepada Bapak semuanya selaku tokoh umat yang ada di sekitar lingkungan ini dan juga di mana Tuhan Allah menempatkan kita sebagai satu panutan untuk boleh dapat menghadirkan satu kehidupan yang damai sejahtera. Apa yang menjadi satu harapan di dalam perjumpaan, walaupun acara sore petang hari ini adalah merupakan silaturahmi melalui buka bersama, tentu itu menjadi satu harapan kita, tidak hanya sekedar kita menitik beratkan pada buka bersamanya, tetapi makna akan silaturahmi buka bersama inilah yang sekiranya boleh dapat kita tumbuh kembangkan. Tadi dari Pendeta Eko juga sudah menyampaikan, saya juga merupakan pendeta Heru Suboto. Saya bertugas di Gereja Kristen Jawa Mampuharjo. Di kepengurusan BKSGK saya sebagai ketua 1, dan mohon izin untuk Pak Ketua Umum itu sebenarnya mau rawuh. Tapi tadi kami hubungi kok tiba-tiba mendadak membatalkan karena jam 5 ada acara, sehingga barangkali pertimbangannya tidak nutut barangkali. Nah, oleh karena itu mohon pamit untuk Bapak Ketua Umumnya. Bersamaan dengan acara lintas iman melalui silaturahmi buka bersama ini menjadi sesuatu hal yang indah. Karena memang persaudaraan yang sejati itu sebenarnya adalah persaudaraan yang membahagiakan. Cuma kadangkala kesejatian di dalam persaudaraan itu kalah dengan tantangan yang ada di dunia ini, sehingga makna kesejatian di dalam persaudaraan itu mengalami suatu kemunduran di dalam maknanya, sehingga tidak hanya sekedar kemunduran, bahkan menjadi hilang. Sehingga tidak ada satu kesejatian di dalam persaudaraan, akhirnya menimbulkan berbagai macam yang sebagaimana kita ketahui. Nah, gagasan daripada paroki Primulung ini, Gereja Katolik Primulung ini merupakan satu gagasan yang indah, yang baik, yang perlu dilestarikan di dalam kita menjalin silaturahmi dalam rangka menghidupkan kembali atau menjaga, bahkan semakin meningkatkan persaudaraan yang sejati itu, yang sebenarnya itu adalah persaudaraan yang membahagiakan. Dan kebetulan saya di Kabupaten Sleman juga merupakan PLT Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, dan saya senang ketemu dengan EKUB Kecamatan Depok yang baru saja dilantik memang oleh Pak Panewu Kapanewon Depok, yang pada saat itu memang seharusnya kami pengurus dari Kabupaten Rawuh, cuma memang di dalam FKUB Kabupaten Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sleman ini memang sudah ada pendelegasian penugasan, di mana di Kabupaten Sleman terdapat 17 kecamatan, dan FKUB berdasarkan BPM Peraturan Bersama Dua Menteri itu ada 17 keanggotaan, sehingga ini pas kebetulan saja, sehingga dengan adanya jumlah FKUB dan jumlah kecamatan yang pas itu, maka kami membagi tugas dan penugasan masing-masing pengurus dan anggota FKUB Kabupaten Sleman di kecamatan itu yang kami sebut dengan wali kerukunan. Dan itu satu-satunya wali kerukunan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga itu nanti bisa menular atau ditiru oleh kabupaten kota, bahkan itu sudah akan dijadikan suatu isu nasional dengan adanya wali-wali kerukunan.
Nah, harapannya dengan adanya wali kerukunan itu, saya tidak terlalu banyak nanti menyampaikan harapan, itu bisa menjaga, dan tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga semakin menghidupkan sesuatu hal yang membahagiakan melalui atau sebagai persaudaraan yang sejati. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akhirnya bisa ketemu dengan Pak Ketua FKUP Kecamatan Depok, Pak Pak Eko tadi, Pak Ketua siapa Pak namanya Pak? Pak Rohian. Iya, Pak Rohian. Ya, ini nanti dan wali kerukunan Kecamatan Depok Pak Haji Sularno. Tapi beliau memang aktif sedang sibuk di akademis. Terus biasanya kami dibantu dengan Pak Wiratno, bahkan oleh Pak Abu Bakar sendiri, Pak Paneu kita Kapanawan Depok itu juga nyuwun supaya saya juga terlibat di Kecamatan Depok. Tetapi kalau misalnya sudah ada, ya saya berharap itu nanti dengan adanya wali kerukunan Pak Wiratno ataupun Pak Haji Sularno itu nanti bersama dengan FKUP Kecamatan Depok, Kapanawan Depok itu sudah lebih daripada cukup. Nah, inilah yang menjadi harapan kita pada sore petang hari ini sehubungan dengan acara lintas iman ini melalui acara silaturahmi buka bersama. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sugeng santen matur nuwun. Selanjutnya, monggo Pak Eka. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Pak Eka dari Konghucu Kota Jogja. Nah, kebetulan saya diundang acara ini. Terima kasih atas undangannya. Saya dapat tugas dari Pak Cucu disuruh mewakili acara ini. Lalu Ketua Konghucu Mantakin DI adalah Pak Cucu Rohaya. Dia orang Jawa Barat. Nah, kebetulan dia juga aktif di FKUP Kota. Kebetulan saya juga aktif juga di KNPI Sleman dan FKUP di BKKBN Kota Jakarta. Ya, harapan saya semoga acara ini dapat lancar dan bisa silaturahmi untuk depannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan berkah dalam. Saya nama Kukuk Sutoto, sering dipanggil Kukuk. Kalau yang memanggil Toto itu biasanya teman kecil. Kebetulan saya asli Jogja, besar dan sampai sekarang umur 64 berada di Jogja. Romo, Bapak Ibu, kita semuanya tentu sangat berbahagia pada sore hari ini. Saya pun secara pribadi juga sangat berbahagia. Saya mewakili dari Dewan Pastoral Paroki Pringulung. Kemudian saya adalah Wakil Ketua Dewan Paroki yang berasal dari Awam. Sedangkan ketuanya adalah Romo Sato. Ini sudah jatahnya beliau kalau ketua ini. Kemudian wakil ketua satunya Romo Tomo, ini juga jatahnya beliau. Kalau kami dari Awam biasanya dipilih, ya. Tapi kalau Romo ini memang siapapun yang hadir di sini akan menjadi ketua dan wakil ketua satu. Ini rumusnya demikian. Jadi mudah-mudahan kami hadir di sini karena terbatasnya tempat dan ya situasi seperti ini kita membatasi dari panitia, dari tim penyelenggara ini. Pak, ini maksimum 20. Ya tidak apa-apa, kita tetap bersyukur ya, walaupun sedikit tetapi bisa hadir semuanya. Jadi saya mewakili Dewan Pastoral Paroki. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sore hari ini bisa saya tularkan kepada teman-teman kami semuanya. Saya kembali ingin menyampaikan sebagai orang Jogja. Saya terbiasa dengan banyak pendatang yang ke Jogja karena Jogja ini adalah kota pelajar. Sejak kecil saya sudah cekoi ya bahwa Jogja kota pelajar, kota Buddha, kota pelajar sekarang menjadi kota budaya. Nah, ini tentunya saya sudah terbiasa dengan teman-teman ataupun saudara dari berbagai tempat sehingga aneh kalau sebagai orang Jogja
saya tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Jadi ini saya merasakan karena saya selama bekerja, saya pindah di 8 kota. Akhirnya saya terakhir sebelum pensiun pulang ke Jogja. Memang Jogja bagi saya sama dengan Pak siapa? Pak Ika tadi. Pak Ika saya tanya, Pak Ika aslinya mana? Jakarta. Ya toh? Beliau asli Jakarta, tapi saya sudah senang di Jogja. Jadi karena kerja dia nggak mau pulang Jakarta. Ya Pak, betul ya Pak ya? Tidak hanya Bapak, saya pun dulu hampir tidak pulang ke Jogja karena saya sudah beli rumah di lain kota. Akhirnya saya dibodoh-bodohkan oleh kawan saya. Saya yang orang luar Jogja saja bermimpi-mimpi jadi orang Jogja. Ini orang Jogja kok malah mau pindah. Ya benar juga. Akhirnya pada suatu saat saya ada keinginan besar untuk pulang ke Jogja dan puji Tuhan sekarang sudah pulang ke Jogja. Kenapa saya merasa ingin membanggakan Jogja? Karena terakhir saya tinggal di Karangasem, mungkin Pak Carik kemarin juga baru datang ke desa kami, ke RT kami karena ada kematian ya, mewakili Pak Lurah. Jadi saya sangat merasa, saya bandingkan dengan berbagai tempat, sangat-sangat nyaman. Saya sangat-sangat nyaman. Saya ada kegiatan kenduri ya diundang, ada kegiatan tahlilan yang diundang. Artinya benar-benar saya sweet home di rumah, di kampung saya, di Karangasem itu. Nah, ini saya berharap dengan acara yang diprakarsai oleh Romo Sabto ini, saya pun juga ingin membanggakan karena Romo Sabto kemarin saya diajak ke Wonosari, ternyata tokoh juga beliau ini, tokoh lintas iman yang saya baru tahu seminggu yang lalu. Sebelumnya saya pikir ya nggak segitu jauhnya Romo. Jadi kalau sekarang terjadi seperti ini ya saya nggak kaget aja ya Romo ya. Jadi beliau sudah banyak teman, ya temannya seperti beliau ini ya, pakaiannya khas. Sama dengan jubahnya mirip ya, cuman nggak pakai kuning. Ini sehingga kebersamaan ini yang saya ingin rasakan dengan bagaimana kita bisa saling menyapa, saling berkomunikasi. Artinya dengan saling menyapa ini sudah menjadi suatu peluang yang luar biasa kita untuk bekerja sama. Ini saya bukan Romo Tomo ya, tapi Romo Tomo kalau memimpin misa yang pertama kali ayo saling sapa dulu kiri kanannya ya Romo. Ternyata dengan menyapa yang sederhana, hanya salaman dengan kiri kanannya, suasana jadi cair, sangat nyaman gitu. Jangan sampai kita berdoa dengan sederhana tegang bener ini, nggak kenal nggak apa, hanya dengan saling sapa yang sederhana. Ya seperti ini, buka bersama yang sangat sederhana diharapkan nantinya akan berlanjut dengan saling sapa dan komunikasi untuk kebersamaan kita. Sekian, terima kasih. Saya teruskan ya. Selanjutnya kami berikan waktunya 2 menit karena kita harus mengejar pukul 5:15 karena harus ada kultum. Mau gitu teruskan aja nggak apa-apa. Cuma nanti dari tiap bapak-bapak untuk kami batasi 2 menit saja. Perkenalan lalu juga nanti harapannya apa saja. Ya, sedikit dong ya. Ya, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami di sini diundang bukan dari kelompok atau golongan apa, namun saya sebagai hanya ketua lingkungan, ketua RW 39. Maka dari itu kami menyambut gembira sekali bisa diundang pada pertemuan sore hari ini, suatu acara silaturahmi yang mungkin jarang sekali diadakan, walaupun kerukunan antar umat beragama di lingkungan saya atau mungkin di beberapa lingkungan yang lain, saya kira tidak ada masalah, rukun-rukun saja, cukup menggembirakan dan harmonis. Maka dari itu kami mengucapkan ya istilahnya ikut senang sekali dengan acara-acara yang digagas oleh Romo Sabto ini. Mudah-mudahan acara-acara ini nanti bisa berlangsung, bisa menjalin antar umat beragama, saling menghargai dan istilahnya nanti saling memahami di antara kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, tidak banyak yang kami utarakan. Terima kasih.
Dilanjut monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau tadi beliau ini Pak RW, saya Pak RT-nya. Nama saya Eka juga Pak. Ini Eka-nya dua, Eko-nya dua Pak. Eka Wijaya. Ya kami diamanai sebagai RT di sini dekat dengan gereja, Pak. Jadi kita sering saling kerjasama, saling berkaitan. Untuk harapan kami ya mungkin dengan forum seperti ini mungkin ada nantinya di bidang lain mungkin bisa lah kerjasama seragam seperti satu bidang pendidikan atau bidang lain. Begitu aja dari kami. Terima kasih. Monggo Pak Mahendra. Wah ini kalau melihat beliau ini pasti langsung kok gitu ya lagi nih. Beliau ini dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Baik, selamat sore, salam sejahtera semuanya, rahayu. Nama saya Bawati Mahendra Jaya. Saya asli Bali, cuma sudah 34 tahun saya di Jogja. Biar kenal saya. Muka saya punya brewok Pak. 33 tahun saya di sini. Saya tamatan teknik sipil, master teknik sipil di Atma Jaya. Cuma kemudian melebar menjadi seorang seperti ini karena tugas yang diberikan kepada saya. Baik. Di Sleman saya sebagai wakil ketua 2 PHDI Sleman di bidang keagamaan dan lintas agama. Sedangkan di provinsi saya sebagai Sabah Walaka, jadi Dewan Penasehat PHDI DIY, salah satu anggotanya. Dan kemudian kebetulan saya juga ketua 1 Pemuda Pancasila, para yang dulu agak bagaimana, sekarang saya benahi sedikit demi sedikit. Kita di Sleman punya 4.500 anggota, 17 kecamatan juga ada. Kebetulan juga saya adalah ketua Weda Posona Asram, jadi pendidikan tentang pengajaran Weda DIY. Nah harapan saya sesuai dengan tugas dari Weda Posona Asram kepada saya. Yang keempat adalah bagaimana ikut serta mengembangkan budaya yang ada di DIY. Di samping dengan takwa adalah pengetahuan, yang kedua adalah etika atau moral, yang ketiga adalah upacara. Nah untuk kesempatan seperti ini sebenarnya saya pribadi sering melaksanakan sendiri. Bahkan kemarin ketemu sama pendeta dari GBI, Pendeta Arif Arianto, sama dari GKL Philadelphia, GKN Philadelphia, Pak Harun Sumadi, itu teman-teman saya juga. Dan kebetulan juga dengan Romo Baskoro juga sering dengan Monsignor Ruby juga sering ketemu. Jadinya hal-hal yang seperti ini memang kita harapkan kedepannya menjadi lebih erat lagi, sehingga Indonesia yang berbudaya akan terjadi. Begitu, selamat sore, terima kasih. Terima kasih, saya lompati Bu Sofi nanti lagi Romo Santo sudah langsung Mas Rido. Beliau adalah ketua For You. Kalau Bapak Ibu mengenal kemarin adalah mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Jogja. Ini adalah ketuanya Mas Suki Rido. Moga Mas Suki Rido. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Romo Sabto, sekian bulan tidak ketemu setelah tahun lalu agak intensif. Yang saya hormati senior saya Pak Gus Sosiulo, serta Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Ini sungguh sangat forum yang sangat membahagiakan bagi saya. Saya besar dan tumbuh di tradisi Muhammadiyah, juga belakangan mengajar di komunikasi Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Dan karena ini forum yang sangat berbahagia, di dalam Muktamar Muhammadiyah 2015 yang lalu disampaikan bahwa visi misi Muhammadiyah di dalam konteks kebangsaan dan kemuatan adalah mengedepankan moderasi beragama. Jadi sesuatu yang berikutnya adalah perlu diketahui, saya kira Muhammadiyah NU berdiri sebelum ada NKRI dan sampai sekarang tetap mengedepankan Pancasila dan NKRI sebagai
dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Terima kasih Romo dan Mbak Elis atas undangannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uki Ridho. Selanjutnya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Untuk perkenalan, nama saya Syahid Fahrudin. Mungkin tidak asing ya di gereja Paroki Pringulun. Terus melotok. Kebetulan saya Muslim dan saya untuk jabatan sebagai dukuh di Pringulun. Kalau tadi nasional dan daerah, saya cukup yang lingkaran lingkungan saja. Jauh sebelum gereja ini berdiri, saya tuh dulu dulannya ya di sini, karena saya asli sini. Nah seperti itu. Awal-awal Romo Simon Atas dulu kan masih elingan itu mendirikan gereja ini, kami juga sering di sini. Kemudian di Wetan Pringulun itu ada pondok besar, namanya Pondok Pesantren Wahid Hasim. Nah seperti itu. Kemudian kalau yang di Catur Tunggal di Realino sama ada kapal dulu. Kemudian kalau Hindu dulu Dokter Agung di sini, Bapak Mahendra Dokter Agung. Sampai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan juga yang lain. Kalau Pamuju memang sedikit ya sekitar sini, apalagi Tionghoa, tetapi ada di lingkungan khususnya Paroki Pringulun, wilayah dan sekitarnya baik di Condong atau Catur Tunggal ini, alhamdulillah puji Tuhan sangat baik sekali. Jauh sebelum ini dilaksanakan pun sebenarnya di tahun 95, kemudian setelah reformasi 99, kita itu dulu juga sering mengadakan seperti ini. Saya juga tokoh Muhammadiyah, cuma Muhammadiyah tingkat kampung. Tetapi saya dibesarkan oleh Bapak Sun Haji. Jadi saya ngajinya neng pondok, neng saya Muhammadiyah. Jadi Muhammadilu ya Pak Haji sih. Tetapi kawan-kawan saya lebih banyak dari umat Katolik khususnya di Atmajaya yang tergabung di Paroki Pringulun. Jadi harapan kami dengan adanya seperti ini, Romo Sabto suatu penggagas yang luar biasa, nanti diseringke wemo. Merintah Romo ini Pak Dukuh, diseringke mawon. Saya taat pada Pak Dukuh. Diseringke mawon. Karena betul untuk lingkungan Pringulun itu, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada gesekan sedikit pun selama hampir 30 tahun ini. Saya sudah 44 tahunan, tidak pernah ada gesekan. Dan selalu sinkronisasi, baik itu ormas Islam, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, Katolik, Kristen ada, Hindu juga ada, dan kita bahu-membahu dalam membangun, khususnya kalau kita kecil aja, membangun dari Pringulun untuk Indonesia, baik itu pembangunan, kesejahteraan, seperti tadi, takjil bareng. Saya itu mau harus nganggo kesehatan di sini ya mau, ya. Begitu juga Romo-romo yang dulu. Pak Dukuh, arep ulang tahun gereja, Pak Dukuh sing mimpin donga ya. Aduh, dongane apa kayak Anda seperti itu. Jadi tapi dengan kita bersama, kita bersatu, berwawasan, berpancasila dan bersosial kemasyarakatan sehingga bisa tumbuh semuanya. Harapan saya nanti kita walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, tetapi kita tetap satu tujuan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak banyak karena masih ada Pak Ustadz saya, ini Pak Amin bin Aziz, dan nanti diharapkan Pak Sofiullah juga memberikan nasihat kepada kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, Sugeng Sonten, good evening, selamat berjumpa. Mohon maaf, Bu Sofi, waktunya pendek. Nama saya Amin bin Aziz, wakil Pak Lurah Tegal dari Carik, dan sekarang saya tinggal di Karangayam, asli dari Banjarnegara. Nusawu ada senior saya, Haji Raihan dan Arifin. Semoga pesan saya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi. Mohon maaf, untuk kerjasama tentunya kita harus hidup secara berdampingan sehingga damai, sejahtera, aman dunia sampai akhirat. Angkatan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pimpinan saya
Derek tepangaken, saya Thomas Eko Purwanto dari Gereja Santa Maria Bunda Allah Magumon. Yang kebetulan di FKUB mendampingi Koko Prabu Raikan. Beliau ketua 1, saya berada di wakilnya. Untuk harapan saya tadi sudah diutarakan Romo bahwa ada dua personal yang walaupun berbeda keyakinan tetapi bekerja sama. Demikian juga harapan saya apa yang terjadi, kebiasaan baik yang sudah selama ini berjalan di lingkungan kita, baik itu saling membantu, saling menjaga. Kalau di Sambiligi itu ada ketika saudara kita umat muslim merayakan Idul Fitri, kami yang Katolik dan Kristen menjaga keamanan sekitarnya. Nah, satu harapan saya, kebiasaan baik terjaga dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten Romo Gusofi yang saya hormati, Bapak sekalian, Ibu-ibu. Tadi pengacara memang sentimen krono sarungan diiken dewi. Untung tadi saya tidak jubahan. Saya jubahan repot. Terus terang saya segini ini paling tidak punya celana, tidak punya sarung sama jubah. Sehingga kemarin saya dengan Romo Sindu mengadakan acara bersama. Saya sarungan, Romo Sindu sarungan dulu. Tapi ini aku mau jubahan, akhirnya pasturnya aku. Iya Bapak sekalian, nama saya Royhan Zainal Arifin. Saya dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil saya NU, sampai sekarang saya NU. Kebetulan saya Suriah NU di Kapanewondi. Untuk tahun ini saya dipercaya mendampingi Koko Prabu Eko di Forum Kerukunan Umat Beragama. Alamat saya di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Pulau Timur itu ke barat, nanti ada plan tulisan Omai Royhan gitu. Ada plannya. Artinya kalau saya bilang pondok pesantren nyanyi Gusofi, saya dusuk saya. Alhamdulillah Romo. Wah, saya kebetulan bersahabat dengan Romo Yatno lama sekali. Juga saya berkegiatan dengan Romo-romo di gereja itu sudah terbiasa, sehingga mungkin Pak Wiratno ngerti saya terus comot gitu saja. Usia saya sudah 60, sudah jadi setuan ya. Saya kira itu harapan saya hanya satu, salam damai rukun bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya juga ingin membuka. Lalu Pak, ada jenggot tapi belum tumbuh. Jadi dari depan, saya Romo Martinus Sutomo. Saya tugas di Paroki Pringulung. Tugas saya sebagai pembantu dari Romo Sabto. Dan di sini saya tugas sebagai ketua di Yayasan Karina. Karina di atas ini adalah yayasan sosial milik Keuskupan Agung Semarang. Kalau di Muslim ada Grup Duafa, ada FDMC dan sebagainya. Itu, dan harapan saya hidup rukun dan damai itu menyenangkan. Mari kita lanjutkan. Terima kasih. Matur nuwun kepada Romo Tomo. Kita akan lanjutkan, nanti ada tambahan. Tapi kita lanjutkan karena waktu sudah hampir buka puasa. Kami harus memperkenalkan ini untuk yang memberikan kultum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya yang saya hormati Romo Sabto dan juga Bapak Ibu sekalian, Pak Royhan, Pak Yai, yang wakil desa, Pak Dukuh, Pak Sare Catur Tunggal, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disyukuri Allah Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, kita bisa diberi kesempatan untuk silaturahmi kebangsaan pada sore hari ini. Alhamdulillah di gereja Pringulung sedikit terkait dengan toleransi. Mungkin kita semua yang berada di garda terdepan masyarakat selaku pelayan, pengayom, dan juga pemimpin daripada umat kita semua, toleransi tidak hanya sebatas verbal saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, mengimplementasikan dan juga memberikan pelajaran sejak dini kepada anak-anak kita. Monggo yang kemasannya mau lewat permainan, lewat pelajaran, lewat TikTok, lewat aplikasi apa, itu adalah inovasi daripada kita semua selaku guru, selaku juga anutan masyarakat, yang artinya anak-anak kita sejak kecil diberi artian, oh toleransi itu maknanya begini, pengertiannya begini, tidak kemana, tidak kemana. Itu mungkin saya selaku Panewu Abu Bakar, Panewu Kapanewan Depok ini mengucapkan juga mari kita tetap menjaga kedamaian, juga menjaga toleransi kepada warga masyarakat kita khususnya di Depok dan juga di Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Selanjutnya kita akan kultum kepada Gus Sofi. Gus Sofi ini nama lengkapnya adalah Dr. Haji Saifullah Muzamil. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Safa. Lalu beliau juga wakil dekan Fakultas Usuluddin Universitas UIN Sunan Kalijogo. Kepada Gus Sofi, kami persilakan, beliau lebih terkenal dengan kita panggil dengan kesayangan Gus Sofi. Kepada Gus Sofi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bernama budaya bagi kita semua. Saya sebenarnya berharap berdoa adalah yang memperkenalkan, sehingga saya petugas jadi petugas ajarnya aja gitu loh. Ternyata doa saya tidak terkabul. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, ada satu hal yang saya sampaikan dalam kesempatan sangat singkat ini. Satu, bahwa saya menyesal kenapa ini baru terjadi sekarang ini ya. Untuk saya lah. Coba minimal 20 kali, minimal sudah buka puasa gratis 20 kali. Yang kedua, saya juga merefleksikan bagian dari pemahaman masyarakat umum. Kita biasa melihat orang itu dari penampilan. Saya pun menjadi tertipu melihat Romo Sabto ini. Ini kalau pakai jubah sudah Hadratus Syekh ini. Ya, Royhan itu sudah kalah itu. Apalagi Ustadz Kukuk ini. Makanya saya melihat juga luar biasa di Pak Mahendrata. Bapak nopo apa sebutannya? Panggilannya? Saya Bawati, jadi Bawati. Ya. Okay. Saya calon pendeta Hindu. Calon pendeta Hindu luar biasa. Inilah kehidupan kita yang kita impikan sebenarnya. Kalau kita harus pakai seragam semua ini, dari baju aja indah sekali kita lihat. Semuanya pakai baju menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Yai Royhan ini guru kita bersama semua, panutan kita sudah memberikan contoh bagaimana pakai sarung yang baik itu. Saya tidak yakin apa ada isinya di balik sarung itu, juga nggak ngerti. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya tidak terlalu karena saya yakin kalau pendeta pada Hindu dari ini tipikalnya sama kok. Ya. Kok ada pendeta terlalu serius itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kok ada pendeta terlalu serius itu bawaannya Romo Sabto ya.
Jadi kayak Romo Sabto ini benar. Ya, mohon maaf Pak Camat. Ini jadi ini karena ini ada di keluarga besar kita. Kita tahu NKRI ini dibangun di atas perbedaan-perbedaan. Modal utama bangsa kita adalah kemajemukan. Tapi tantangan utama kita justru kemajemukan itu sendiri. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu semua memberikan contoh yang sangat baik kepada kita dan juga sekaligus teguran kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan contoh menciptakan jari tangan kita ini tidak ada satupun yang sama. Ya kan? Coba kita bayangkan, andaikan Tuhan menciptakan jempol semua. Coba kita bayangkan. Justru dengan ciptaan yang berbeda inilah keindahan itu ada. Masing-masing punya nilai estetik, ya kan? Punya fungsi masing-masing. Ya ada yang gemuk, ada yang pendek, yang kurus, yang bentutan, barang itu ada lah. Tapi itulah pernah pernik dari keindahan hidup ini. Ya, saya kira itu contoh yang terbaik dari kehidupan kita ini. Bagaimanapun kemajemukan itu adalah sunnatullah, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu sama dengan kita. Terus terang, ketika saya dapat undangan ini, ceramah ini kan lagi viral di luar ini, ya kan? Lagi viral, dibully siapa? Gus Miftah masuk ke gereja gitu, Pak Camat ya. Gereja luar biasa, di viral seperti itu. Saya tanya ke istri saya tadi, gimana? Saya datang nggak? Ya datang lah, cuma satu pertanyaan saya, apa? Di ruangannya besar nggak? Kenapa? Berapa yang hadir? Ukurannya berapa? Pakai prokes enggak? Gitu. Jadi kekhawatiran istri saya itu karena itu, bukan persoalan itu. Ini resiko dari memberitahu pada orang lain. Persoalan pemahaman itu adalah itu tugas kita semua untuk memberikan pemahaman. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ajaran Islam mengatakan untuk menyampaikan kebenaran memang dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu bukan berarti mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri kita sendiri untuk menurunkan ego kita, menyampaikan kebenaran dari hati kita. Kalau kita mengatakan sesuatu kebenaran tidak dari hati, maka tidak akan diterima oleh hati. Maka kejujuran, kemurnian hati, ketulusan kita menyampaikan persaudaraan ini adalah tuntutan utama. Kalau kita tidak pernah kalamul qalbi tusma' bil qalbi, resonansi frekuensi FM itu pasti akan diterima oleh FM. Tidak mungkin FM diterima oleh SW atau MW. Maka inilah persyaratan kita sebagai orang yang diamanahkan secara sosial menjadi pemimpin di masing-masing. Pak RW, Pak RT, Pak Duku ini penguasa di sini. Kita semua rakyat beliau, ya. Dan inilah sebenarnya realitas yang harus kita jaga bersama dan tugas kita. Sekali lagi, ini tugas kita bersama sepanjang hidup ini karena semua masyarakat sebenarnya menginginkan seperti ini. Menginginkan seperti ini. Apa yang perlu dipersoalkan dari persoalan kita berhadapan dengan Tuhan nanti di rumah, bukan di sini. Ini di masyarakat kita ya seperti ini, enak. Ya kan? Melihat ada yang sudah pakai jubah, meskipun saya nggak pakai jubah, gitu kan nikmat. Rasanya itu melihat itu indah. Dan inilah sebenarnya yang dirindukan oleh masyarakat. Tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat dari hati kita, ketulusan kita menyampaikan hal yang itu. Karena apa? Karena sekali lagi, ayo kita sampaikan kebenaran ini bahwa bangsa ini besar, dibangun atas kemajemukan, dan yang menjadi tantangan utama dari kebesaran bangsa ini adalah kemajemukan itu sendiri. Ya, kemajemukan itu bisa terjadi kohesi, tidak bisa terjadi sinergi kalau dibangun atas dasar ketulusan dari masing-masing kita. Saya kira itu alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita pada hari ini dengan diakhiri dengan adat bersama. Ini luar biasa, di gereja kita mendengar adat itu kan dari zaman Rasul sudah dicontohkan, sudah biasa. Kalau ingin tahu ngaji aja sama Yeroihan itu. Jadi orang yang marah-marah itu karena ngajinya nggak hatam. Misalnya ngajinya baru kitab Babul Ghadab gitu ya. Karena ngajinya baru kitab Babul Ghadab, jadi bawahannya marah dan gitu. Kalau orangnya hatam ngaji kitabnya seperti bawahannya Yeroihan itu. Enak juga orang yang. Tapi tugas kita tidak untuk menyalahkan, tidak mendiskreditkan, ya kita harus mengajak masyarakat kita yang masih terpengaruh oleh apalagi medsos ini luar biasa. Saya kira itu kurang bijak kalau saya panjang lebarkan karena sepertinya ini sudah persiapan sangat matang oleh panitia ini.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sofi. Kita akan membatalkan terlebih dahulu bagi yang puasa. Dibatalkan terlebih dahulu, habis itu kita akan foto dan kita tutup acara pada sore hari ini. Ya, monggo. Monggo Bapak yang saya bisa membatalkan yang kita batalkan terlebih dahulu. Iya, mari. Baik, setelah kita batalkan, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Gus Sofi, yang saya kita foto dulu sebentar ya. Ya saya yang laki-laki dibantu di sini fotonya nih gini loh. Nggak bisa, ada yang bubar. Ini gini. Jadi kita tata terlebih dahulu kursinya untuk foto bersama. Bapak untuk duduknya. Ya, monggo, ada yang duduk, ada yang berdiri. Ya, kursinya sudah kita tata. Yang duduk Pak monggo Pak Samad, ya. Romo Tomo nanti mana ya? Pak Sari, monggo Pak Sari. Nih. Pak Dugu. Ayo Pak Dugu. Pak Sari monggo. Bu Ana, Bu Ning, mari. Jadi Pak Cari udah ini. Oke, kamera dulu ya. Yang ini semua 3, 2, 1. Lagi 3, 2. Ya. Semua ada yang ketinggalan. Oke, kamera dulu ya. 3, 2. Oke, 3, 2. Lagi. Kayak bebas dulu. 3, 2, 1. Contohnya mana? 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu, sudah? Oke, dengan berakhirnya kita foto bersama, berakhir pula acara buka puasa lintas agama pada sore hari ini. Kami atas nama Gereja Santo Yohanes Rasul Pringgono mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kami memohon maaf atas kesalahan yang sudah kami lakukan pada sore hari ini.